Oke teman-teman, ini adalah Avanza generasi pertama 1500 cc tipe S automatic. Jadi ini yang sudah menggunakan persneling yang model G itu ya. Jadi kan ada yang model langsung lurus bentuk I itu sama yang bergerigi ya. Ini modelnya sudah beda model untuk persneling, nanti akan saya lihatkan ya. Jadi ini tahun 2008, tipe tertinggi tipe S. Nah, apa saja bedanya dengan tipe yang di bawahnya? Jadi tipe di bawahnya itu ada tipe G, ada tipe E ya. Jadi tipe E yang paling standar 1300, kemudian ada tipe G 1300, ada yang manual dan otomatis. Dan yang ini adalah yang tipe S 1500. Oke. Apa saja bedanya? Untuk secara keseluruhan dari depan itu hampir sama ya teman-teman. Jadi lampunya multi reflektor, tidak ada LED-an, sama ya seperti ini, standar sekali. Nah kemudian fog lampnya dia sudah ada nih. Ini kebetulan mobilnya original. Ini sudah ada fog lampnya, tapi ada garnish chrome-nya nih, cakep ya. Dan yang membedakan tipe S dengan tipe G, dia sampai bawah nih. Tapi ini bukan add-on ya. Ini dia langsung, jadi bodinya itu langsung bumpernya sampai bawah, tapi ini bukan add-on body kit. Body kit yang add-on yang samping-samping ya, side skirt ya. Kemudian tengahnya dia di sini ya seperti sarang laba-laba ya. Tapi modelnya plastik, di sini bolong. Kemudian di sini ada dua garis ya, warnanya abu-abu dan ada chrome-nya seperti ini. Ini beda ya, dengan yang tipe G itu beda seperti ini. Oke, kemudian di sini ada kecerutan, kecerutan untuk wiper. Dia model masih di kap ya. Jadi kan mobil-mobil sekarang kan banyak yang sudah di balik kap sini, tidak kelihatan di kapnya. Kemudian untuk wipernya sendiri dia sebenarnya masih menggunakan yang bukan model seperti ini ya. Modelnya tuh masih biasa ya. Ada frame-nya dan kacanya standar semua seperti itu. Kemudian kita geser ke kiri. Di sini ada logo VVT-i karena ini yang generasi kedua Avanza, yang mesinnya generasi kedua, yang artinya dia sudah VVT-i, tapi ini I-nya hilang ya, jadi VVT ya. Dia harusnya tulisan VVT-i. Kemudian ini untuk spionnya dia sudah ada sen-nya. Ini original ya bawaannya. Kemudian untuk melipatnya dia juga manual ya. Hanya elektrik spion aja, jadi untuk penggerak kacanya aja, tapi untuk melipatnya dia manual. Sebelah samping sini dia tidak ada aksesoris tambahan. Mobil ini standar sekali. Panjangnya sekitar 4,4 kurang dikit. 4,4 kurang dikit. Kalau sama Grand Livina lebih panjang Grand Livina. Ini lebih pendek. Kemudian untuk handle-nya dia masih handle bukan ke atas seperti ini, tapi sudah chrome. Dia original sudah chrome. Kemudian ini yang belakang sama ya. Dan untuk tipe S ini sudah ada side skirt. Ini yang saya bilang tadi. Ini yang membedakan tipe G dan tipe S. Dia sudah ada body kit bawaan original. Ini original ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada pelindung pintu samping atau yang dinamakan bodyguard. Apalah itu namanya, pokoknya ini pelindung pintu samping dari depan sampai belakang. Kemudian peleknya juga beda ya teman-teman. Tadi kita kelewatan ya. Untuk peleknya dia dari tipe G ke tipe S itu beda. Dia naik 1 inci 15 inch dengan profil bannya 185 65 ring 15. Profil yang sama digunakan seperti Grand Livina ya, 185 65 ring 15. Grand Livina, Avanza, Mobilio itu sama seperti ini bannya. Tapi model-model velgnya seperti ini. Hanya PCD-nya dia 4 baut 114. Beda dengan Mobilio. Kalau Mobilio kan 100 ya. Kalau ini 114 sama yang digunakan oleh Grand Livina. Kita ke belakang. Kita ke belakang dari Avanza tipe S. Nah, dari belakang pun kita sudah lihat ya. Kelihatan bedanya kalau ini seri tertinggi. Dia sudah menggunakan body kit. Berbeda dengan yang depan. Kalau yang depan tadi dia terlihat pakai body kit tapi nyambung ya, bukan add-on seperti ini. Kalau ini dia add-on.
ada tambahan di bawahnya seperti itu. Ini body kitnya, ini original ya. Kemudian sudah ada ini sensor parkir. Kemudian ada logo, dan di sini ada garnish chrome ya. Di bawah wiper ini ada logo S-nya, tipe S 1500 1,5. Kemudian ini sudah chrome. Ini original sudah chrome. Kacanya dia sudah menggunakan defogger atau pemanas kaca belakang. Kalah kan Expander 2019? Nggak ada. Ini nggak ada. Kemudian sudah menggunakan spoiler. Dia sudah ada Hyman stop lamp atau rem di spoiler. Dan modelnya dari yang Avanza yang pertama muncul 2004 sampai dengan yang VVTi 2006. Bedanya lampunya dia yang VVTi bulat-bulat ya untuk sen, dan lampu atretnya dia bulat-bulat. Secara keseluruhan hampir sama. Dari belakang platformnya sama, bodinya sama, hanya aksesoris dan mesinnya yang berbeda. Kalau yang mesin yang pertama yang 1300 tipe S-nya itu adalah yang Matic dan itu CBU. Kalau yang ini sudah CKD tapi 1500. Jadi yang S di VVTi itu hanya 1500 cc. Mesinnya sama. Toyota Rush, Toyota Avanza 1500, Daihatsu Terios itu sama. Oke, dari kanan ya, dari kanan. Ini sama kayak di kiri, cuman bedanya ini ada tangki bensin. Jadi tangki bensinnya di sebelah kanan, kemudian cara membukanya dari dalam. Nah, untuk membuka yang pintu bagasi belakang itu dari sini ya, teman-teman. Di sini karena di belakang itu, di sini nih, lihat. Di sini karena yang di belakang ini tidak ada pengaitnya untuk membuka, jadi harus pakai kunci. Kenapa kan di sini ada anak kunci di sini ya? Karena untuk membuka. Sebenarnya kalau kita terbiasa dengan mobil-mobil sekarang agak nyebelin ya. Kita harus buka di sana lagi, ditutup. Ini udah rapat lagi. Jadi kita harus pakai kunci baru buka. Seperti itu. Untuk buka bensinnya seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bagian eksteriornya nanti akan kita masuk. Sebenarnya teman-teman sudah banyak tahu ya, karena ini mobil yang sekalian kita jual ya. Jadi bagi yang berminat, mobilnya masih bagus banget, original. Bagi yang berminat, siapa cepat dia dapat, karena ini mobil jarang ya. Avanza yang tipe S tertinggi, kondisinya seperti ini saya rasa jarang sekali. Kita videokan. Bagi yang berminat nanti kontak. Yang minat kontak aja, nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita ke interior. Oke, dari interior. Jadi ini Avanza S 1500. Untuk door trimnya dia bahannya plastik semua ya teman-teman. Tapi di sini ada balutan kulitnya. Aslinya sebenarnya tidak ada kulitnya. Ini bahannya kain ya. Jadi bahannya ini kain. Kali ini udah ditambah. Sudah dilapis semi kulit. Ini ada semi kulit, ada bahan kainnya di sini di door trim. Ini handle seperti ini, nggak ada krum-kruman. Kemudian sudah power window. Yang auto hanya di driver aja. Dan ada pengunci untuk power window. Semuanya standar. Kemudian kita nyalain ya. Tuh, suaranya khas banget ya. Nah, untuk Avanza tipe S yang VVTi dia mengalami perubahan ya. Jadi interiornya khusus tipe S dia setirnya dia palang 4. Berbeda dengan yang tipe G 1300 dia palang 3 gitu. Kalau ini sudah palang 4, model-model setirnya tuh mirip-mirip kayak Toyota Altis kayak gitu loh. Ini bagus ya, cakep ya. Kemudian setirnya ini tidak bisa dinaik turunin, jadi tidak ada tilt steeringnya. Jadi hanya paten seperti ini. Kemudian di balik kemudi ada pengaturan lampu, fog lamp, dan yang sebelah kiri wiper depan dan belakang. Tidak ada pengaturan untuk intermittennya. Jadi hanya on sama off. Kemudian untuk yang belakang tadi ya tidak ada intermittent. Kemudian yang depan itu ada intermittent tapi tidak bisa diatur ya. Tidak biasa diatur waktu intermittennya. Seperti di Livina itu tidak bisa. Dia hanya off, intermittent, low, high. Kemudian
Ini untuk sun visornya dia standar ya, tidak ada kacanya. Kemudian lampu baca, di sini lampu baca satu, kemudian di sini ada kaca untuk belakang ya, tapi tidak ada ini anti silonya, jadi tidak ada anti silonya. Kemudian di sini tengah AC, sini ada kerumun-kerumunnya kecil gitu, tidak bisa dinonaktifkan. Jadi yang bisa dinonaktifkan hanya di kanan kiri aja. Kemudian head unit ini sudah diganti. Kemudian ada jamnya ya, jadi ciri khas mobil-mobil tahun-tahun 2010 ke bawah dia masih ada jamnya seperti ini. AC hanya dua pengaturan, hanya fan sama pengaturan suhunya. Kemudian di sini masih ada asbak dan ini ada lighternya. Sebenarnya ada lighter dan ini dulu difungsikan sebagai asbak. Jadi mobil tahun 2000-an itu ada asbaknya. Nah, ini untuk shifternya dia sebenarnya yang keluaran pertama tipe S dia modelnya seperti ini nih. Nah, ini saya contohkan ada gambarnya seperti ini dan ini yang generasi selanjutnya, tapi mesinnya sama ya, mesinnya sama tapi hanya beda di ininya aja. Dia ada R&D seperti Avanza sekarang lah ya. Dia modelnya bergerigi gitu, tidak model naik turun lurus gitu. Oke. Untuk joknya ini walaupun tidak tilt steering atau tidak teleskopik tapi menurut saya ini sudah pas ya. Jadi ini bisa dimaju mundurkan. Nah, ini paling mentok. Nah, paling mentok saya tinggi 174, masih nyaman ya, tidak terlalu menggantung. Tapi di atas 180 mungkin agak nekuk ya kakinya. Jadi mobil ini kalau di atas orang tinggi 180 cm dia agak nekuk kakinya. Kalau 170-an masih nyaman ya, walaupun sudah mentok ke belakang dia masih nyaman seperti ini. Walaupun dia kekurangannya tidak ada tilt steeringnya. Oke. Kemudian untuk handremnya masih manual. Kemudian untuk joknya tadi hanya bisa maju mundur dan ini reclining aja. Jadi tidak ada naik turunnya ya. Seperti itu. Di sini ada glove box yang lumayan kecil. Lumayan kecil ya. Di sini sun visor ya. Nah, sun visor yang sebelah kiri dia ada cerminnya ya. Itu sudah ada cerminnya. Udah, mungkin gitu aja. Kita langsung ke baris kedua. Oke, kita ke baris kedua. Door trimnya sama seperti depan, sudah power window juga. Dan sini ada cup holdernya ya, sama seperti depan tadi. Mohon maaf, saya kelupaan. Ada cup holder sekitar 2 botol bisa. Kemudian joknya seperti ini, tapi ini tidak bisa di sliding ya, hanya bisa reclining aja ini, teman-teman. Nah, tapi tidak bisa di sliding maju mundur. Yang bisa di sliding itu Avanza yang tahun 2012 ke atas yang sudah all new ya. Sudah all new, dia sudah bisa sliding. Dan seperti apa? Nah, ini tadi sudah saya mentokkan ke belakang. Dan hasilnya kalau mentok ke belakang seperti no. Jadi memang kalau ini kita harus bersharing ya. Jadi agak maju dikit baru dapat nyamannya ya. Jadi kalau sama-sama tinggi 175 naik bareng ya udah sempit banget. Dia sudah double AC ya, di belakang sudah ada AC-nya double blower. Lumayan ya. Bisa mengurangi panas yang di belakang. Dan kondisinya ini bisa 2 dewasa, 1 anak-anak mungkin masih nyaman ya. Kalau yang untuk di belakang mungkin anak-anak 2 atau dewasa tidak terlalu tinggi masih nyaman. Oke, seperti itu kita langsung menuju ke bagasi. Kita sudah dibuka bagasinya, tadi menggunakan kunci ya untuk membukanya atau tuas yang di bawah jok supir. Buka baru bisa. Jadi tidak ada tuas khusus yang ada di balik sini, nggak ada. Kita harus membuka pakai kunci baru dibuka. Dan seperti ini untuk jok belakangnya sudah dikasih headrest. Walaupun kecil ya, tapi sudah ada headrestnya. Namun untuk Avanza yang pertama ini sebelum ganti all new ya, dia bukaannya masih 100% ngelipat barang ya. Seperti itu. Kalau yang all new dia 2 kali ganti model, bisa dilipat separuh-separuh, tapi melipat yang keduanya bareng, dan yang terakhir bisa kanan kiri aja bisa. Jadi ini yang pertama dia ngelipat pertamanya bareng, yang keduanya juga bareng.
Nah, jadi gede banget seperti ini. Ini harus dilipat ya. Nah, disinilah keunggulan dia. Jadi dapat space yang besar untuk angkat koper ya 5-7 masih muat ya, untuk koper-koper yang untuk haji atau umroh itu bisa lah. Tapi kalau semuanya difungsikan sebagai tempat duduk nggak bisa. Koper paling cuma 2 kecil-kecil. Kabinnya sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena ini memang low MPV, tapi bisa difungsikan lebih banyak bagasi jika yang baris ketiga kita lipat. Oke, seperti ini kondisinya teman-teman. Kemudian untuk ban serep, nah ini ban serep. Ini dulu pada saat kita launching bareng low MPV, ini banyak dihujat ya. Jadi ini ban serepnya ada di bawah ya. Jadi di bawah sini. Jadi saling serang ya. Kalau misalnya kayak R3 Grand Livina itu kondisi ban serepnya ada di bawah sini, jadi ngambilnya dari dalam, kondisi ban serepnya selalu bersih katanya. Tapi kalau untuk dari Avanza sendiri dari Toyota itu kembali menyerang bahwa mobil keluarga kalau sudah banyak barang di sini, kita kejadian di tengah jalan harus ada kebocoran ban dan kita harus mengganti. Ini kita tidak perlu mengeluarkan barang lagi karena ini adanya posisi di luar semua, bautnya di sini dan dikeluarkan di sini. Sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya. Ban serep di bawah di bagian luar atau di dalam di bagian bawah baris ketiga. Kalau yang di dalam kondisi ban serepnya bersih, tapi kalau mau ganti ban serep kita repot, harus nurunin barang semua ya. Beras, ada oleh-oleh semua harus keluar. Tapi kalau ini enggak, kita hanya menurunkan, ada di bawah, ada di luar. Tapi kondisinya kotor. Ya memang ban ya harus kotor ya. Kalau bersih ya di mobilnya di showroom. Mungkin kayak gitu kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita langsung lihat ke mesinnya. Sekalian lihat kondisinya. Masa tertinggi ya 1500 tipe S. Dia menggunakan mesin 1500 dengan kode 3SZVE ya. Kalau nggak salah seperti itu. 1500, 1400 sekian ya, hampir 1500. Dia sudah lengkap, sudah ada ABS-nya. Kemudian tapi dia masih menggunakan tali ya untuk gasnya. Dia masih menggunakan sling, tidak drive by wire atau throttle by wire, itu yang menggunakan sensor. Dia masih menggunakan tali ya, tali sling saja. Kemudian sudah ABS tadi. Kemudian untuk power steeringnya dia masih menggunakan pompa atau hidrolik. Dia belum menggunakan electric power steering. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi kalau menggunakan contohnya ya, untuk ini untuk gasnya menggunakan sling dia lebih instan. Saya rasa tidak ada delay. Tapi kalau yang generasi Avanza selanjutnya sudah menggunakan throttle by wire, dia agak delay sedikit. Seperti itu. Mesin ini badak banget. Dia menggunakan oli hanya sekitar 3-3,5 liter. Perawatannya juga mudah, dan hemat BBM. Jadi kalau kondisi normal mesin ini mesinnya sehat, dalam kota kondisi matic sekitar 110 sampai 112 itu masih dapat. Jadi nggak berat kan pakai Pertamax. Tidak masalah, pakai Pertalite pun bisa. Kalau memang pemerintah tidak mengizinkan pakai Pertamax, dia lebih sehat, lebih ngirit, lebih kencang, lebih ngacir. Seperti itu. Kondisinya seperti ini, dia sudah menggunakan peredam panas ya, hot isolator yang hanya disematkan di tipe tertinggi ini. Ini kemudian peredamnya juga beda ya. Di belakang, di dinding-dindingnya itu dia peredamnya lebih bagus. Untuk kekedapan kabinnya lebih bagus. Oke teman-teman, mungkin penjelasan mesin saya tidak begitu detail, hanya kulit-kulitnya saja. Dan kita lihat kondisinya, dia masih bagus ya. Tahun 2008 masih sekinclong ini, dia perawatannya baik. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sensasi mengendarinya. Setelah ini kita akan test drive. Oke teman-teman, kita akan ceritakan sensasi mengendara ya. Jadi bagi teman-teman yang udah punya Avanza generasi pertama pun ya mungkin ya di skip aja. Ini hanya saya menceritakan di saat ini ya,
mobil-mobil tahun 2024 ini yang masih bisa ditebus di harga sekitar 70 sampai 90 jutaan. Nah, yang seperti yang saya ceritakan tadi, jadi walaupun ini belum tilt steering, tapi kondisinya ini mungkin menurut saya pas dibanding dengan All New Avanza ya. Jadi kita pernah syuting juga All New Avanza, ada di sini ya videonya, teman-teman kalau mau lihat komentar saya mengenai All New Avanza. Itu sama-sama All New Avanza tidak ada tidak ada teleskopik, dia sudah tilt steering, namun dalam kondisi duduk saya 174 dia kondisinya lebih jauh, jadi setirnya dia lebih jauh, untuk perjalanan jauh dia lebih capek ya. Jadi nah, kondisi ini mirip-mirip dengan Toyota Rush Conde sampai tahun terakhirnya ya 2015 sebelum berubah menjadi all new Rush. Yang Rush berkonde itu tidak ada tilt steering, tidak ada teleskopik juga. Kondisi seperti ini, walaupun kita mundurkan pol itu dia masih nyaman, jadi tidak terlalu jauh. Oke teman-teman, untuk indikator yang mesin Matic, dia ada indikatornya di sini ya, di tengah sini. Mas kameramen kalau mau liatin, di sini ada 2 speedometer, ada yang sebelah kiri untuk kecepatannya, ke yang sebelah kanannya itu untuk tachometernya. Nah, di tengah dia ada indikatornya ya. Jadi indikator posisi persnelingnya. Ada di D, R atau P, N ya, seperti itu. Kanan kirinya untuk pengaturan indikator bensin, yang kanan suhu mesin, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba sedikit merasakan tenaganya 1500. Karena saya sering coba ya yang 1300 ya tenaganya oke, teman kalau di Matic itu bikin gemes agak gemes sedikit ya. Jadi kalau yang ini yang 1500 dia tenaganya oke ya, maksud saya ya sebanding lah dengan cc yang dimilikinya. 1500 lebih besar tenaganya, pastinya juga konsumsi BBM-nya pun kalau saya hitung-hitung hampir selisih sedikit banget ya. Ini bisa dalam kota sekitar 110 sampai 12. Yang 1300 juga mirip-mirip ya. 111, 112 seperti itu. Jadi sebenarnya karena ini tidak menggunakan throttle by wire, jadi pinter-pinternya Anda untuk menginjak gasnya aja. Jadi kalau mau hemat jadi hemat-hemat aja untuk menginjak. Nah, ini contohnya ya. Ini saya pecek dikit. Tuh. Jadi tenaganya itu beda. Saya masih 1500 beda. Dia cuma 1300 ya, sama 1300 beda, sama 1500 yang ini dia lebih galak. Tenaganya lebih galak. Tuh. Torsinya dia lebih kuat, lebih terasa. Apalagi untuk tanjakan-tanjakan dia lebih oke lah menurut saya. Ini mobil dengan harga segitu menurut saya pas ya. Kita sekarang coba suspensi ya. Jadi ke kondisi jalan yang kurang baik itu seperti apa. Mobil dengan power steering masih menggunakan hidrolik itu kebanyakan itu jarang rusak di ini ya, rack end-nya. Jadi rack steer itu biasanya yang hidrolik macam gini nih dia lebih tahan. Ini kilometernya sudah 200 ribuan. Tapi untuk bunyi gelodak-gelodak di rack steer itu masih sangat minim ya. Ya termasuk oke lah untuk hari-harian antar anak. Nah tuh kondisinya seperti itu. Tidak ada bunyi gelodak-gelodak. Nanti kita cari lagi nih. Ternyata Mas kameramen bisa lihatin jalannya. Jadi biasanya ini yang kita lewatin udah lubang-lubang, sekarang sudah diaspal ya. Ternyata udah diaspal ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa tes kondisi suspensinya ya. Jadi nah itu nanti di depan sana itu nanti kondisinya mungkin insya Allah masih belum diaspal ya. Kalau ini kan karena banyak perumahan jadi sudah diaspal, sudah rapih ya. Nah ini polisi tidur.
Nah, ya seperti Avanza layaknya Avanza lah. Oh, ternyata yang sebelah sana juga sudah diaspal. Nggak tahu nanti yang sebelah sananya lagi ya, kita lihat. Jadi kalau boleh saya ceritakan Avanza ini generasi pertama, dia itu kondisi suspensinya itu mirip-mirip 11-12 kayak Toyota Rush yang Konde. Mirip-mirip seperti itu. Tapi untuk kelembutannya itu masih lembut sedikit yang ini Avanza. Kecuali tipe Rush yang Ultimo yang sudah pernah saya test drive, ada di pojok kiri atas ya. Nah, ini kondisi jalannya nih. Teman-teman bisa lihat nih. Banyak lubang-lubang batu-batu. Nah, ini kita jalan santai aja, ini jalan 20 km/jam, teman-teman. Itu kita rasakan tidak begitu parah ya untuk kondisi goyang-goyangnya. Kita masih bisa, suspensinya masih bisa meredam ya. Tuh. Ini kondisi jalannya ini lumayan parah ini. Tuh, wah ini mantap pokoknya. Ini kondisinya seperti Toyota Rush ini. Mirip-mirip ya, seperti Toyota Rush. Untuk empuk-empuknya itu seperti itu, mirip. Kecuali yang tipe Ultimo ya. Tipe Ultimo dia lebih enak lagi. Kita sudah pernah review. Oke, seperti itu. Kita akhiri untuk review interiornya dan test drive-nya. Yang saya rasakan untuk Avanza ini itu masih worth it sekali dengan harga segitu. Antar jemput anak itu masih oke, tidak terlalu boros, asal perawatannya dengan baik ya. Jadi olinya diperhatikan, servisnya juga jangan telat. Itu pasti feedbacknya ke kita untuk mobil ini akan sehat, BBM-nya juga tidak terlalu boros, juga tenaganya juga. Terima kasih, kita penutup teman sampai di penghujung video. Jadi kesimpulannya, mobil ini masih sangat menarik sekali. Dari harganya sudah mulai di angka 70-an sampai 90-an. Kalau kondisinya bagus gini ya terserah yang jual ya, dia mau hargain berapa, karena dengan susah payah bertahun-tahun dia merawatnya, Anda pakai pun tidak banyak pengeluaran saya rasa. Jadi mobil ini harganya bervariatif sekali. Jadi silakan Anda pilih. Hati-hati karena banyak Avanza itu digunakan sebagai travel, sebagai angkutan umum seperti itulah. Jadi banyak sekali yang kita beli bekasnya murah banget, ternyata kita harus banyak mengganti spare partnya seperti itu. Kondisinya masih enak dipakai. Untuk harian antar anak sekolah juga masih oke, karena ini nggak terlalu boros. Saya rasa nggak terlalu boros, menggunakan Pertamax bisa 110 sampai 112 tergantung kondisi mesinnya. Dan apalagi yang dicari di zaman sekarang, di bawah 100 juta mobil yang sudah lumayan nyaman, bermerek Toyota, silakan Anda pilih ya. Jadi 1.500 tidak kehabisan tenaga. Oke, tenaganya untuk nanjak-nanjak dia masih kuat karena menggunakan penggerak belakang. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya di video ini. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.